Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Sahabat Resi, ketemu lagi sama Agus di sesi yang kedua. Sesuai dengan janji saya tadi, di sesi yang pertama kita bakal ngobrol bareng Kemenak Magetan, yaitu dengan tema korban aman di masa pandemi penyakit mulut dan kuku. Sahabat Resi, dengan narasumber yaitu Bapak Imam Subakti dari Kemenak Magetan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi ini Bapak? Siang ya, siang ini gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat Mas Agus. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Agus juga? Alhamdulillah. Rasi sehat semuanya ya? Alhamdulillah, untuk siang kali ini keluarga Radio Rasi FM juga sehat. Nah, tema kita sangat luar biasa ya Bapak ya. Di saat kita menjelang Hari Raya Idul Adha, para peternak di Kabupaten Magetan banyak yang gelisah karena penyakit mulut dan kuku. Nah, tentunya banyak aturan yang berubah dari tahun kemarin. Tidak ada sapi yang terpapar oleh penyakit mulut dan kuku, dan di tahun 2022 ini banyak sapi yang terpapar oleh penyakit mulut dan kuku. Mungkin ada perbedaannya nggak Pak nanti untuk di tahun ini sama tahun kemarin? Ya. Oke, Mas Agus dan seluruh kru keluarga besar Rasi yang kami hormati dan yang kami banggakan, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Magetan mewakili Bapak Kapol Kantor, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk menyapa masyarakat Magetan, sharing bersama-sama terutama terkait dengan persiapan pelaksanaan ibadah di Hari Raya Idul Adha ini, mulai dari sholat di Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan juga pelaksanaan kurban yang dimulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Mas Agus yang kami hormati, memang kondisi kita cukup dilematis, dalam arti ya ini sebagai ujian Mas Agus ya. Iya, jadi betul. Memang harus kita hadapi semuanya, dan terus berusaha mencari solusi yang terbaik, terutama saudara-saudara kita yang hewan kurbannya terkena penyakit PMK. Ini betul-betul menjadi ujian yang berat ya. Tapi insya Allah ujian ini akan kita lewati bersama-sama. Sebagaimana informasi dari Dinas Kementerian Pertanian, yang terkonfirmasi hewan kurban yang terpapar PMK itu se-Jawa Timur hampir 7.700. Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah setelah diadakan pengobatan, vaksinasi dan seterusnya, ada sekitar 20.000 ya. Jadi ada sekitar 20.000 hewan yang agak sakit, ada yang sakitnya ringan, sedang, ya cukup berat, alhamdulillah sudah bisa disembuhkan. Untuk Magetan, ini kemarin informasi dari Dinas Peternakan, Ibu Kepala Dinas, dan juga disampaikan oleh dokter hewannya bahwa Magetan ini yang terkonfirmasi PMK, hewan yang terkena PMK itu sekitar 2.500 Mas ya. Betul. Kemudian yang sehat itu sekitar 2.500. Jadi itu sebagai informasi awal Mas Agus. Bapak.
tetap kami harapkan masyarakat, terutama para peternak hewan, ya mulai dari kambing, domba, ada yang sapi, ada yang kerbau, ini harus terus bersabar, berupaya, berikhtiar. Yang sakit diobati tentunya, dan serahkan semuanya sama Allah. Semua penyakit itu ada obatnya. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, ini saya sampaikan ketika tidak hanya virus hewan ini, Mas Agus, yang ketika kita kena musibah pandemi COVID itu, saya sampaikan seperti itu. Apabila sakit, yakin bahwa Dia Allah yang menyembuhkannya. Betul. Jadi kita sebagai umat Allah ya Pak, Pak Ustadz juga ini. Ya, Mas Agus. Nah, ini dari Kemenak Saudarasi Bapak Imam, ini dari Kemenak Magetan Saudarasi ya, bahwasannya kita kalau diberi sakit itu ujian ya Pak. Kita harus sabar, apalagi kita sekarang ini berganti kemarin COVID-19 dan sekarang penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang bakal kita korbankan Saudarasi. Nah, untuk Anda yang mau bertanya mengenai korban aman di masa pandemi PMK ini, Saudarasi bisa telepon di 0351896137 atau di 081130202906. Pastinya kita bakal ngobrol lagi sahabat Terasi bareng Bapak Imam mengenai korban aman di masa pandemi. Tentunya tetap rapat terus bersama kita ngobrol bareng Kemenak Magetan dengan tema korban aman di masa pandemi. Ya. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Saudarasi, masih bareng Agus tentunya, juga Bapak Imam Subakti dari kantor Kemenak Magetan Saudarasi. Di acara ngobrol bareng Kemenak Magetan ini, Saudarasi, mengenai tema korban aman di masa pandemi PMK seperti saat ini, Saudarasi. Dan tentu Bapak, apakah untuk sidang isbatnya sudah ditentukan ya, kapan kita melakukan sholat Idul Adha-nya? Oke. Ya Mas Agus, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini memang pemerintah telah melakukan sidang isbat, itu yang dilaksanakan tanggal 29 ya, 29 Juni kemarin 2022 ini, yang langsung dipimpin oleh Pak Wakil Menteri Pak Zainud Tauhid langsung dari Kementerian Agama Pusat, dan telah memutuskan berdasarkan pertimbangan syariat ya, juga hasil metode 2, yang pertama metode hisab, kemudian yang kedua metode ru'yat. Jadi ada perhitungan, ada melihat langsung hilal ya. Dan sudah ada ketentuan yang disepakati oleh negara-negara ASEAN bahwa diputuskan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu jatuh pada tanggal hari Ahad, tanggal 10 ya Mas. Iya, betul, ya. 10 Juli ya. Ya 2022. Jadi tanggalnya 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2022. Kemudian ini yang harus kita sikapi bersama-sama dengan jiwa besar, tetap menjaga harmonisasi antar anak bangsa, menjaga toleransi bersama, terutama saudara-saudara Islam yang mungkin juga nanti dalam pelaksanaan sholat Idul Adha-nya Mas Agus ya, tidak sama seperti saudara kita dari Muhammadiyah sudah memutuskan salat Idul Adha-nya tanggal 9 Juli hari Sabtu. Nah, kemudian mayoritas saudara-saudara kita Nahdliyin memutuskan hari Ahad ya. Sama seperti yang telah diputuskan oleh pemerintah. Tentunya ini perbedaan ini bukan disikapi sesuatu yang yang tidak wajar dan seterusnya. Ini wajar karena perbedaan sudah zaman dulu seperti ini Mas Agus ya. Jadi biasa. Betul Bapak. Jadi penentuan itu kan memang masing-masing punya argumen, punya dasar masing-masing, punya dalil dan pertimbangan masing-masing. Jadi kita harapkan masyarakat silahkan yang melaksanakan sholat Aidnya nanti tanggal 9 Juli
silahkan. Kemudian yang tanggal 10 ya juga dipersilahkan sesuai dengan kemantapan pilihan hati nurani masing-masing. Iya. Yang penting tetap menjaga kebersamaan di antara umat. Jadi ini penting. Jadi pentingnya persatuan dan kesatuan ini. Ya. Jadi ini. Oke. Itu Mas Agus. Baik Bapak Imam, dan tentu kita kembali lagi ke tema ya Bapak ya, mengenai korban aman di masa pandemi PMK ini Saudarasi. Nah, menurut ini dari Kemenak Saudarasi Pak Imam, apakah selama dalam masa PMK ini dari Kemenak juga melakukan sosialisasi mengenai korban aman di masa PMK ini Bapak? Ya, Mas Agus, tentunya ini menjadi kewajiban kita dari Kementerian Agama juga dengan bersinergi dengan instansi lain. Kita ikutin himbauan instruksi Bapak Bupati yang telah mengeluarkan edaran yang ditangani oleh Bapak Sekda, itu sebagai acuan kita bersama. Kemudian ada Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022, ini juga menjadi pegangan kita bersama, bagaimana berkorban secara syar'i sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan hukum Islam. Jadi dan juga memperhatikan ini wabah PMK yang dimana ini memang untuk hewan kurban yang terkena PMK ini ada pertimbangan. Jadi ada pengelompokan, ada kategori, ada PMK ringan, ada PMK berat. Ini yang harus kita sikapi bersama-sama dengan bijak ya. Jadi ini. Jadi begini Mas Agus. Jadi dalam kesempatan ini saya himbau pada masyarakat, pada umat Islam khususnya, ini yang harus kita motivasi itu bagusnya kita harus besarkan hatinya bahwa kurban ini perintah agama. Jadi, itu yang paling penting bagus ya, Mas Agus ya. Kok Pak atau bagus? Mas masih muda kok Pak. Jadi ini yang harus kita rubah, kita luruskan ya, niat, mindset kita, pola pikir kita bahwa kurban ini perintah agama yang telah disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ittiba Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, karena ini merupakan perintah Allah yang disampaikan oleh Allah lewat mimpinya Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya. Jadi ini menjadi dasar perintah kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Had, di sana dipertegas oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kemudian dilanjutkan oleh ayat sakharaha lakum waliktukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Al-ayah. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging korban itu, darah korban itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah niat kalian, niat Anda, ketakwaan Anda. Jadi kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Ingatlah, Allah telah menundukkan, artinya telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Oleh karena itu, ketika Anda berkurban, mensyukuri nikmat Allah, perbanyak takbir. Jadi ada kalimat takbir, setelah berkorban ada perintah takbir. Nanti dianjurkan, diperintahkan pada umat Islam saat malam hari raya itu mulai takbir, malam 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 13. Jadi perintah korban tanggal 10 sampai 13. Saat itu umat Islam juga diperintahkan untuk takbir.
artinya mengagungkan, membesarkan asma Allah. Dan Allah akan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini dasar kurban yang harus difahami oleh masyarakat kita, umat Islam kita. Jadi terus dimotivasi. Saya mengajak ya kepada masyarakat Magetan, khususnya umat Islam yang diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah, sisihkan sebagian kecil, tidak banyak bagus, sebagian kecil. Ya, sebagiannya apa? Untuk menyembelih hewan kurban. Lewat takmir masjid, lewat lembaga-lembaga pengelola hewan kurban dan seterusnya dipersilahkan. Gitu, baik. Iya, itu bagus. Oke, mungkin saat ini juga dari warga masyarakat Magetan ya Bapak Ian mungkin juga bingung juga karena mungkin saat ini juga masyarakat peternak di Kabupaten Magetan juga dihantui dengan penyakit mulut dan kuku tadi ya Bapak ya. Dan tentunya sebagian sapi yang masih sehat itu dilakukan yang namanya vaksinasi tadi ya Bapak. Apakah nanti menjelang dikorbankan, apakah nanti kita mengkonsumsi daging yang sudah divaksin tadi itu tetap halal Bapak? Ya oke, Mas Agus, sekarang fokus ke PMK ya. PMK. Hewan-hewan yang terkena PMK. Nah. Ini ada statement dari Ibu Nani Sukristina ya. Ini ada di majalah Kemenak Mas Agus. Kita punya majalah rutin terbit tiap bulan ini ya. Jadi majalah Mimbar Agama ini sebagai bahan literasi wacana, bahan baca untuk masyarakat, tidak hanya keluarga Kemenang tapi juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat lain ya. Dan ini luar biasa isinya. Ada statement dari Ibu Nani Sukristina, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan di Surabaya. Beliau menyatakan tentang berkurban di tengah wabah PMK. Masyarakat tidak usah khawatir. Wabah PMK tidak menular ke manusia. Penyebaran PMK hanya dari hewan ke hewan. Karenanya hampir pasti, hampir pasti, hampir 90%, hampir pasti daging sapi itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Karena itu kata beliau, menjelang Idul Adha ini masyarakat tidak perlu was-was lagi untuk ikut berkurban, untuk memakan daging hewan kurban. Ya, dan kita himbau kepada takmir yang mengadakan penyembelihan hewan bahwa daging kurban itu nanti harus dibagikan kepada masyarakat, kepada umat itu dengan amanah. Yang dikasih tidak hanya umat Islam, tapi saudara-saudara kita umat yang lain, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, ada yang Konghucu dan lainnya, tetap dikasih di lingkungan sekitarnya masing-masing. Kemudian yang terkait dengan PMK Mas Agus, ini saya bawa, ini tadi saya sampaikan di sosialisasi ya kepada Bapak Kepala KUA, ada penyuluh agama yang sudah saya sampaikan yang minggu kemarin ya. Menteri Agama Gusman, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan edaran ya. Jadi edaran Menteri Agama nomor 10 tahun 2022. Ini tentang panduan penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha. Jadi ada dua poin ya. Satu, panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha. Dua, panduan pelaksanaan kurban tahun 1443 Hijrah atau 2022 Masehi. Kemudian dalam panduan ini tujuan dari edaran ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman. Jadi rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban ya. Juga sebagai panduan masyarakat dalam menyelenggarakan salat Idul Adha dan melaksanakan hewan kurban, memperhatikan kesehatan kurban sebagai upaya juga menjaga kesehatan masyarakat.
Kemudian Pak Mas Agus terkait dengan hewan kurban yang terkena PMK ya Mas Agus ya. Iya. Tadi disinggung masa vaksin ya Gus ya. Saya tadi singgung vaksin ya. Iya. Untuk kurban yang sudah diberikan pengobatan atau diberi vaksinasi itu kemudian sembuh ya. Iya. Nah, untuk dijadikan hewan kurban itu minimal harus ada batas waktu 7 hari. 7 hari sebelum disembelih. Ya. Jadi sebelum hewan yang bisa dijadikan kurban itu setelah pengobatan 7 hari. Iya. Nah, ketika sembuhnya setelah 7 hari ini masih di hari tasyrik, Iya. tanggal 10, sembuhnya tanggal 10 sampai tanggal 13, kemudian disembelih, itu menjadi hewan kurban. Tapi kalau sembuhnya setelah tanggal 13 Dzulhijjah, berarti tanggal 14 Dzulhijjah ke atas, itu bukan hewan kurban lagi. Iya. Tapi karena niatnya kurban, ya kurban aja, disembelih aja. Oh gitu. Tapi itu menjadi sedekah. Sedekah. Ya, sedekah. Iya. Tapi niat kurban insya Allah sudah ditulis oleh Allah. Kan jauh-jauh sudah ingin kurban. Betul. Konjelalah diobatin ya, baru sembuh setelah hari tasyrik. Itu insya Allah tetap nilai pahalanya kurban dapat, tapi kurbannya tadi sebagai sedekah. Ya, sebagai sedekah untuk masyarakat. Oke. Kemudian ini Mas Agus coba ini sebelum season berikutnya, kategori hewan kurban ya. Jadi hukum hewan kurban di masa PMK ini yang terkena wabah PMK ini ada 2 intinya. Jadi ada dua kategori. Ada yang PMK ringan, ada yang PMK berat. Jadi sakitnya PMK itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu menjadi sah, tetap sah menjadi hewan kurban. Yang ringan itu sakitnya lepuh ringan, celah kukunya tidak sampai copot kukunya, lesu, nafsu makan tapi tetap makan hewannya ya. Ada keluar air liur tapi tidak sampai berat, tidak ngiler sampai berat, hipersalivasi namanya. Kemudian yang PMK berat ini menjadi tidak sah kurbannya apabila hewan itu PMK-nya berat. Iya. Ciri-cirinya adalah lepuh pada kuku sampai copot, ya, hampir mau lepas itu kukunya, ya. Kemudian saking sakitnya agak parah itu tidak bisa berdiri, ya. Tidak bisa berdiri tapi gulang-guling kudu guling kan Mas Agus ya. timpang berjalannya, berdirinya tidak bisa dan seterusnya, sehingga termasuk badannya itu kurus. Itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Iya. Kemudian ciri-ciri hewan yang sehat ini masyarakat harus tahu ya. Antara lain matanya hewan kurban itu bersih, bulunya bersih, makannya bagus, banyak, jalannya tidak pincang, tidak mengeluarkan air liur. Kalau air liur pasti ya, semua hewan itu punya air liur, tapi tidak sampai berlebihan. Dan berat badannya itu normal. Iya. Itu Mas Agus. Oke, baik Sahabat Rasi. Jadi untuk Anda harus benar-benar bisa teliti untuk saat ini untuk membeli hewan kurban ya Bapak ya. Karena saat ini di tengah pandemi PMK, penyakit mulut dan kuku, Sahabat Rasi. Tentu jangan kemana-mana, yang mau bertanya monggo di teleponnya 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya di 0811 302906 ya, karena kita masih ngobrol bareng Kemenak Magetan dengan tema korban aman di masa pandemi PMK dengan Bapak Imam Subakti dari kantor Kemenak Magetan. Tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi FM Magetan.
Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi masih di acara ngobrol bareng Kemenak Magetan dengan tema korban aman di masa pandemi PMK. Saudara Resi dengan narasumber yaitu Bapak Imam Subakti dari kantor Kemenak Magetan, saudara Resi. Dan tentunya ini sudah ada yang bertanya dari pendengar Radio Rasi FM nih Pak Imam. Ini dari Bapak Ahmad di seputaran Magetan saja. Nah, selamat siang Bapak. Mau tanya bagi hewan yang tidak PMK, cara pelaksanaannya dan memasaknya seperti biasanya ya Bapak. Terima kasih. Iya, oke. Dari siapa tadi? Mas Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad ya. Iya. Pak Ahmad apa Mas Ahmad ya? Sama aja ya. Oke Pak Ahmad. Untuk daging yang sehat, saya kira ini lebih mudah. Jadi ya seperti biasa kita menyembelih hewan kurban, jadi lebih aman, jadi tidak masalah. Jadi, kita sembelih seperti biasanya, tapi tetap memperhatikan langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah dalam pemotongan hewan itu paling tidak ada 3 tahap ya Pak Ahmad ya. Pertama itu tempat pemotongannya terus dijaga. Nanti saya sampaikan. Kemudian yang kedua proses penyembelihannya. Jadi saat penyembelihannya. Kemudian yang ketiga pasca penyembelihan. Ini dagingnya mau diapakan? Yang pertama tentang tempat ya, tempat Pak Ahmad. Tentunya untuk tempat kurban ini harus apa? Memenuhi standar. Jadi tempatnya itu harus memenuhi standar. Kandangnya itu penampungan yang layak. Tempat penyembelihannya harus bersih dan kering. Jadi sebelum disembelih pastikan itu hewannya memang sehat. Kandangnya sehat. Kemudian ketika mau dibawa ke tempat penyembelihan, tolong ini takmir. Tidak hanya Pak Ahmad ya, semua cuma penyelenggara penyembelihan. Kalau RPH jelas ya di pemerintah itu ada RPH di Dinas Peternakan. Kalau di masjid-masjid kan lewat takmir-takmirnya. Ini tolong untuk menjaga rasa apa ya? Rasa kepedulian ya, kasih sayang ya. Walaupun hewan itu ya hewan ya, hewan kurban itu tetap harus, kalau manusia dimanusiakan ya, kalau hewan ya diperlakukan sebagai makhluk Allah, perasaannya dijaga. Semua makhluk Allah itu punya perasaan, termasuk hewan kurban. Jadi ada tempat pemotongan hewan, ada tempat sebelum pemotongan. Tempat apa ya? Tempat untuk langkah awalnya sebelum dibawa ke tempat pemotongan, atau diikat itu tempat apa nih? Tempat pengikat hewan itu lah itu jangan sama. Jadi antara tempat pengikat hewan yang mau disembelih, misalkan hewannya ada walaupun hanya 2 ya, hanya 2, ada 3 atau apalagi lebih dari 3, itu harus terpisah dengan tempat penyembelihan. Artinya tidak kelihatan hewan yang mau atau belum disembelih. Jadi agak jauh ya Bapak. Iya, ini kasihan Mas, kalau hewan itu juga punya perasaan. Kalau lihat temannya yang mau disembelih ikut sedih ya. Jadi biar tidak stres, tidak sedih, harus dipisah tempatnya. Kemudian disediakan ada air bersih yang cukup ya, di tempat penyembelihan pemotongan tadi. Kemudian ada lubang penampungan darah yang representatif, yang memadai. Kemudian ada tempat yang bersih ya, untuk penampungan daging ya, penanganan daging, pemotongan daging. Ini yang harus terpisah dari jerohan. Jadi antara daging yang mau dipotong itu harus dipisahkan dengan jerohan. Tempatnya juga harus dipisah. Kemudian yang berikutnya
itu tersedia karena ini masih pandemi ya, walaupun levelnya Magetan itu sudah level 1 hijau, iya, tapi tetap memperhatikan prokes ya, protokol ya. Panitia tetap menyediakan disinfeksi tadi ya, disinfektan tadi, kemudian bekas tempat pemotongan itu harus disinfeksi, jadi dibersihkan ya, disterilkan ya. Kemudian yang kedua, proses penyembelihan. Ini tentunya untuk penyembelihan hewan kurban ini harus memenuhi syar'i. Jadi ada apa? Ada hukumnya, ada aturannya. Jadi aturan secara syar'i, antara lain ketika hewan itu mau disembelih itu kan dirobohkan dulu Mas Agus ya. Tapi juga ada teknik-teknik yang tidak menyakiti hewan kan, ya. Ojo juga diberuk nih ya. Juga diperlakukan yang sebagai makhluknya Allah ya. Jadi ketika dirobohkan hewan itu harus kepalanya hewan itu dihadapkan ke kiblat ya. Boleh mujurnya basa Jawa niki mujur Mas Agus. Mujur ngidul atau mujur ngalor ya. Tapi biasanya kalau yang nyembelih itu ya, yang juru penyembelih itu namanya juleha Mas Agus. Itu udah bahasa keren Mas Agus. Juleha, juru penyembelih hewan. Ya. Itu kalau biasanya nyembelihnya pakai tangan kiri ya, terbiasa pakai kiri, itu lebih senang mujurnya mujur ngalor ya, ke utara ya, mudah. Tapi kalau yang pakai tangan kanan biasanya mujurnya mujur ngidul. Yang penting kepalanya itu menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua tentunya ketika mau nyembelih harus baca nama Allah, basmalah dan takbir 3 kali ya. Kemudian hewan yang disembelih ketika menyembelih hewan itu sang juleha tadi ketika menempelkan menebaskan pisaunya yang sudah diasah dengan tajam dan pisaunya harus panjang, jangan kecil itu ya, panjang, harus panjang, itu cukup hanya sekali gerakan. Tidak boleh diosak-osak kayak belah apa mendah manuk ya Mas Agus ya. Ini hewan kurban ya. Hanya sekali gerakan. Kalau sekali gerakan belum bisa memutus urat nadi, saluran nafas, saluran makan, maka boleh dilakukan gesekan lagi. Tapi jangan sampai pisaunya terangkat ya. Tetap menempel di hewan. Ya, gesekannya tadi tetap menempel. Dan kemudian pastikan saluran urat nadi, saluran pernafasan, saluran makan itu sudah putus. Ya. Kemudian yang terakhir Mas Agus, hewan, kalau hewannya banyak yang mau dikorban, ini hewan di antara hewan ada 5 misalkan ya, sing ketok kuru terus lemah ya mungkin agak terpapar PMK ringan, itu disembelih yang terakhir. Ojo didhisik nih. Harus yang terakhir. Iya, terakhir, disembelih terakhir ya. Itu untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang menular ya. Dagingnya jangan sampai terkontaminasi, tercemar dengan hewan yang sakit ringan tadi. PMK ringan tadi kan boleh sah untuk menjadi hewan kurban. Kemudian yang ketiga Mas Agus, secara singkat, setelah penyembelihan selesai, ini rada angel nak gini ya. Itu antara lain itu posisi digantung. Kalau kambing biasanya digantung ya, sapi itu sapi biasanya tidak digantung. Tapi kalau ada tempat penggantungan itu lebih baik. Ya. Kemudian ikat saluran makanan dan anus agar isi lambung tidak mencempari daging. Ya, harus diikat saluran makanan dan anusnya tadi. Pengulitan dilakukan dengan hati-hati. Pengeluaran isi rongga, dada, dan perut hati-hati. Pisahkan jeroan, ada jeroan merah dengan jeroan hijau dipisahkan, ya, dipisahkan. Kemudian yang kepala, jeroan, kaki, ekor, tulang harus dikumpulkan sendiri, dipisahkan. Kemudian harus direbus Mas.
ya, direbus karena saat ini ada wabah PMK, direbus. Kemudian direbus, airnya itu harus mendidih 30 menit. Ya. Ini sesuai dengan SE Menteri Pertanian ya, tahun 2022. Saya kira itu Pak Ahmad yang tadi bertanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Imam Subakti dari kantor Kemenak Saudarasi sudah menjawab, yaitu pertanyaan dari Pak Ahmad Saudarasi. Jadi saat pelaksanaan penyembelihan itu harus tempat penyembelihan sama hewan yang belum disembelih ini harus berada agak jauh ya Bapak supaya menjaga perasaan, karena hewan juga punya perasaan juga. Harus dimanusiawikan atau diletakkan, dia itu makhluk Allah yang juga tetap harus kita sayangi. Apalagi mau disembelih hewannya untuk kita semuanya ya, biar enak, halal ya, juga betul. Dihormati Pak, dihargai maksudnya, dikasih sayangi. Betul. Ya. Dan tentunya Saudarasi juga nanti bahwa kalau ada kambing atau sapi yang tadi sudah dibilang sama Bapak Imam bahwasanya kalau masih terjangkit ringan itu bisa dikorbankan dan harus sah kurbannya dan disembelih belakangan, yang tentunya kita dulukan yang sapi atau yang sehat dulu. Nah, tentunya Saudarasi masih banyak yang bakal kita obrolin di acara Ngobrol Bareng Kemenak Magetan dengan tema korban aman di masa pandemi PMK seperti saat ini bersama Bapak Imam Subakti dari kantor Kemenak Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Saudarasi, masih di acara Ngobrol Bareng Kemenak Magetan dengan tema korban aman di masa pandemi PMK Saudarasi atau penyakit mulut dan kuku Saudarasi bersama Bapak Imam Subakti dari kantor Kemenak Magetan. Nah, acara ini juga bisa Anda simak di aplikasi Xpis Radio dan juga di rasiafm.co.id, juga di Facebooknya Rasi Magetan Saudarasi. Dan waktu kita juga tinggal beberapa menit nih Pak Imam ya. Mungkin sebelum kita beranjak untuk menuntaskan kebersamaan kita, mungkin adakah pesan untuk Saudarasi dari Kemenak untuk masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha ini Bapak? Monggo. Oke, Mas Agus, seluruh pemirsa pendengar Radio Rasi FM, masyarakat Magetan yang berbahagia. Jadi terakhir kami pesan kepada saudara-saudaraku masyarakat Magetan, khususnya umat Islam, tetap menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa, motivasi diri kita. Bagi yang cukup rezekinya, keluarkan kurban. Ya. Yang tidak berangkat haji, laksanakan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi sebelum hari raya itu ada amalan sunnah, puasa 2 hari itu Mas Agus ya, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Malam harinya mulai kumandangkan takbir, agungkan dan besarkan asma Allah, Sang Pencipta alam yang ngasih rezeki kita. Kemudian pagi harinya berduyun-duyun, masyarakat kita ajak ke masjid, ke lapangan untuk sholat hari raya Idul Adha. Kemudian setelah hari raya Idul Adha, sholat hari raya Idul Adha, silahkan panitia kurban berkumpul ya, jangan sampai terjadi kerumunan, tetap taat prokes ya, protokol kesehatan di masa wabah ini ya. Mulai menyembelih hewan kurban. Kemudian mari kita ajak bersama-sama masyarakat, para pendengar semuanya, kita ambil hikmah perintah kurban ini. Minimal ada 2, jadi esensinya ada 2. Yang pertama, menumbuhkan rasa ketaatan, kepatuhan, ketundukan itu hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, yang kasih rizki, rahmat, nikmatnya kepada kita. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita laksanakan kurban. Kita keluarkan kurban. Menuju ketaatan kepada Allah, agar kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian hikmah yang kedua Pak Agus, ibadah kurban ini menumbuhkan rasa kasih sayang, jadi kebersamaan tadi ya, menumbuhkan rasa solidaritas antar
umat Islam, tidak hanya umat Islam, seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa lewat ibadah kurban. Dagingnya kita bagikan, sekali lagi tidak hanya saudara kita umat Islam, sudah juga kepada saudara-saudara kita umat-umat yang lain. Jadi itu kita ingat Mas Agus, bagaimana pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim menyembelih putranya sendiri. Ini perintah Allah. Setelah sampai 3 kali mimpinya, kemudian Nabi Ibrahim membenarkan, ini perintah Allah. Yakin saya harus saya laksanakan. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran itu surat As-Saffat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail umur, ada yang mengatakan 9, ada yang 15, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kemudian ada dialog, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, nak Ismail. Bagaimana pendapatmu, hai Ismail? Kemudian jawab oleh Nabi Ismail, qala ya abati fa'al madza tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, yakin perintah Allah, laksanakan wahai anda, lakukan, tunaikan perintah Allah itu. Insyaallah ayah akan mendapati anakmu ini, satu-satunya ini, menjadi hamba Allah yang sabar. Insyaallah minas sabirin, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ini luar biasa, diabadikan dalam Al-Quran. Masih ada waktu Mas Agus? Masih, monggo. Sampai Mas Agus, saya sering meneteskan air mata. Mungkin juga para pendengar. Nabi Ismail pesan sama ayah, ayah, sebelum menyembelih saya pesan, yang pertama nanti ketika menyembelih, ikat ayah tanganku, kakiku dengan kuat, sehingga anakmu tidak bergerak, sehingga ayah bisa melaksanakan penyembelihan dengan bagus. Yang kedua, hadapkan wajahku ke tanah ayah, supaya ayah tidak iba, tidak kasihan kepadaku, tidak melihat wajahku. Yang ketiga, sing-singkan lengan baju ayah sampai ke atas, sehingga ketika ayah sudah menyembelih, leherku, darahnya tidak memuncrat ke baju ayah, sehingga ibu tidak sedih ketika ayah pulang nanti melihat bajunya penuh darah. Kemudian yang keempat, ayah, saya pesan, jangan lupa ini tajamkan pedang pisau ayah, supaya cepat eksekusinya dan tidak sakit rasanya ketika anda memenggal leher anakmu ini. Kemudian yang kelima, pesan ayah ini pesannya Ismail kepada yang kelima, sampai Nabi Ibrahim meneteskan air mata, Mas. Hampir tidak jadi. Anaknya sendiri ingat, ayah, saya pesan nanti kalau sudah selesai menyembelih, saya titip salam buat ibuku, Ibu Hajar. Kemudian pakaianku ini kirimkan, kasihkan ibumu sebagai kenang-kenangan untuk ibuku, Ibu Hajar. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali menceritakan tentang peristiwa penyembelihan ini, ikatan ketika ayah mengikat aku, menyembelih aku pada ibuku, supaya ibu tidak sedih. Kemudian tutup mataku, tutup mata ayah, pastikan leher pedang ayah sudah berada di atas leherku. Jadi itu luar biasa, bentuk ketaatan antara ayah, ibu, istri, anaknya, kecintaannya kepada Tuhan, kepada Allah di atas segala-galanya. Ini yang harus kita contoh. Saya rasa itu, Mas Agus. Tetap semangat, masyarakat
tidak boleh terbawa dengan PMK, sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya. Kita ikuti nasihat, saran, petunjuk dari pedoman dari pemerintah dan dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Imam Subakti dari kantor Kemenak Magetan yang sudah hadir di studio Rahasia FM membahas tema kurban aman di masa pandemi PMK. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan ragu untuk berkorban di tengah pandemi penyakit mulut dan kuku. Iya, itu. Baik saudara, sih kita tuntaskan dulu kebersamaan kita. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.